Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang ingin dia lakukan? Aksi aneh Yun Che menarik perhatian penonton. Pada saat ini, Yun Che, yang tiba-tiba menutup matanya, kini merentangkan tangannya. Api emas yang ganas menyala di atas lengan kanannya, api gagak emas itulah yang paling dia andalkan. Sekelompok api merah perlahan menyala di atas lengan kirinya. Nyala api ini tidak seterang dan sekuat nyala api gagak emas, ia menyala dengan sangat tenang. Ketika api merah ini menyala, semua orang yang duduk di kursi alam dewa api tercengang sekaligus. Hal ini terutama berlaku bagi anggota Sekte Phoenix. Sebagian besar dari mereka berdiri dengan keras. Itu adalah api Phoenix. Itulah api Phoenix. Itu pasti api Phoenix. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Yun Che bisa menyalakan api Phoenix? Ini. Wajah Yan Juhai menegang untuk waktu yang lama. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Huo Ruli, hanya untuk menemukan ekspresi terkejut yang sama di sana. Huo Ruli tiba-tiba menoleh padanya. Sekte Master Yan, mengapa api Phoenix muncul di tubuh bocah Yun? Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Juhai menggelengkan kepalanya dengan keras dan kemudian berkata dengan suara rendah, aura api Phoenix miliknya sangat murni. Itu hanya mungkin jika dia memiliki darah Phoenix paling dasar, dan Sekte Phoenix kita telah lama kehilangan darah itu. Berapa banyak lagi rahasia yang dia miliki? Emosi Yan Juhai sama persis dengan apa yang dirasakan Huo Ruli saat Yun Che menyalakan api gagak emas. Master Sekte Yan, kesampingkan masalah di mana dia mendapatkan api Phoenix dan akui bahwa itu berasal darimu untuk saat ini. Kalau tidak, itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada bocah itu, Huo Ruli mengingatkan dengan lembut. Saya mengerti. Yan Juhai sedikit mengangguk. Hanya saja, mengapa dia ingin secara paksa mengungkapkan api Phoenix? Api gagak emas tidak bisa menangani Luo Changsheng, jadi api Phoenix juga, tunggu. Ekspresi Yan Juhai tiba-tiba berubah. Ice Phoenix, Golden Crow, Phoenix, bukankah ini berarti Yun Che sama dengan Luo Changsheng, dan memiliki 3 warisan dewa? Bukan hanya itu, kata Huo Ruli dengan suara rendah. Burung Vermilion, Phoenix, dan Golden Crow adalah 3 api ilahi tertinggi yang menolak satu sama lain. Kecuali jika seseorang menghapus keberadaan darah dewa lainnya, mustahil bagi mereka untuk menerima pengakuan dan memiliki kedekatan dengan 2 warisan darah lainnya. Semua orang di alam dewa api kita mengetahui hal ini. Namun Yun Che, sebenarnya memiliki kekuatan Phoenix dan gagak emas yang hidup berdampingan di dalam dirinya. Ini, hanya, tidak mungkin. Kata-kata terakhir Huo Ruli menyebabkan suaranya bergetar tak terkendali. 3 kekuatan dewa dalam satu tubuh. Di atas area tempat duduk sebelah timur, tatapan para kaisar dewa juga berubah. Kaisar Langit Surga Abadi berseru, sebenarnya ada orang lain selain Luo Changsheng yang mampu memiliki 3 kekuatan ilahi. Tapi kekuatan Phoenix dan Golden Crow keduanya berbasis api. Apakah ada banyak perbedaan antara mengolah 1 atau 10? Menyalakan 2 api ilahi justru akan menyia-nyiakan kekuatan mental dan mendalam, komentar Kaisar Dewa Bulan. Raja Naga terdiam. Api emas gagak berwarna emas dan api Phoenix berwarna merah menyala saat ini di atas Yun Che. Mereka menyebar pada saat yang sama, dari lengannya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Yun Che dengan cepat ditutupi oleh api. Api emas menempati separuh tubuhnya sementara api merah mengambil alih separuh lainnya, kedua api tersebut sangat berbeda. Oh! Luo Changsheng dengan santai mendekat dengan keterkejutan di matanya. Api Phoenix. Jadi, Anda juga seseorang yang dapat menggunakan 3 warisan ilahi secara bersamaan. Saya pikir saya adalah satu-satunya orang di wilayah ilahi timur yang bisa melakukan hal itu di antara generasi kami. Ini kejutan yang cukup menyenangkan. Namun, Luo Changsheng menyipitkan matanya,
Jika aku membandingkan api gagak emas dengan kekuatan penuh dan api gagak emas bercampur dengan api Phoenix yang masing-masing berkekuatan setengah, aku merasa yang pertama tampaknya lebih merupakan ancaman. Apakah menurutmu tidak begitu? Penyalaan api Phoenix yang tiba-tiba oleh Yun Ce memang mengejutkan penonton. Namun, keterkejutan mereka adalah karena Yun Ce sebenarnya memiliki 3 jenis kekuatan ilahi seperti Luo Changsheng. Adapun api ilahi pada tingkat yang sama, lupakan 1, bahkan 10 jenis api yang berbeda pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi pertempuran. Yun Ce tetap diam, matanya masih terpejam. 2 jenis api ilahi berbeda yang menyala di tangannya kini perlahan bersentuhan. Kedua api itu serupa, keduanya akan saling tolak-menolak atau bercampur. Bagi semua orang di alam Dewa Api, api Phoenix dan api Golden Crow saling menjijikkan. Bahkan berada dekat satu sama lain akan membuat mereka melahap lawannya, apalagi melakukan kontak. Namun, saat kedua api di tangan Yun Ce bersentuhan, seolah-olah 2 sungai dengan warna berbeda berpadu secara diam-diam, melepaskan jenis pencahayaan yang berbeda. Itu bukan emas kirmizi dari api gagak emas, juga bukan kirmizi api Phoenix, melainkan warna merah tua yang luar biasa indahnya. Saat perpaduan aneh semacam ini selesai di telapak tangannya, itu dengan cepat menyebar. Api Golden Crow dan Phoenix di tubuhnya dengan cepat bercampur saat tubuh Yun Ce menyala dengan lapisan merah yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Adegan itu membuat penonton linglung sementara bola mata orang-orang dari alam Dewa Api, termasuk 2 Master Sekte, hampir keluar. Apa itu? Rahang Huoruli terjatuh ke tanah setelah dia meraung dengan gemetar. Aura murni gagak emas dan Phoenix menghilang tanpa jejak saat aura yang belum pernah dirasakan oleh seorang praktisi mendalam di tempat kejadian, melonjak di panggung dewa yang diunggulkan. Tampaknya itu adalah aura Phoenix, lalu aura gagak emas, lalu perpaduan keduanya, namun terpelintir secara tidak dapat dipahami. Ini, apa yang ada di... Yan Juhai menatap kosong, tanpa sadar berdiri. Bagaimana, hal seperti itu, bisa terjadi? Nyala api tersebut adalah 2 dari 3 api ilahi tertinggi di Primal Chaos, mewakili kekuatan api kaliber tertinggi. Ini berarti tidak ada api lain yang tingkatnya lebih tinggi. Setiap legenda dan catatan memperkuat bukti ini. Namun saat ini, mereka benar-benar menyaksikan perpaduan api Golden Crow dan Phoenix di telapak tangan Yun Ce. Mereka bergabung menjadi api aneh dengan warna dan aura yang sangat berbeda. Itu bukan hanya tidak masuk akal. Jika mereka tidak melihatnya secara langsung, bahkan jika mereka percaya bahwa penjara Inferno penguburan dewa dapat dipadamkan dengan sedikit air seni, mereka tetap tidak percaya bahwa hal ini dapat terjadi. Mengenai api yang diciptakan oleh perpaduan aneh dari 2 jenis api ilahi yang berbeda. Sebagai praktisi alam Dewa Api yang berspesialisasi dalam api, mereka belum pernah melihat api merah yang begitu indah, dan mereka juga belum pernah merasakan aura api yang begitu kacau dan menyesatkan. Api merah pada Yun Ce terkadang tenang dan terkadang meledak. Tidak diketahui apakah ini adalah atribut dari api yang menyatu atau ketidakmampuannya untuk mengendalikannya sepenuhnya. Yun Ce mengulurkan tangan dan Heaven's Meeting Sword terbang kembali ke genggamannya. Saat jari-jarinya menyentuh pedangnya dengan ringan, api merah mengikutinya hingga menutupi seluruh tubuh pedang. Alis Luo Changsheng sedikit berkerut. Indra rohnya memberitahunya bahwa aura api itu kacau tetapi kekuatannya tidak sebesar api gagak emas sebelumnya. Dia terkekeh. Menarik. Nyala api ini sangat indah, tapi saya bertanya-tanya seberapa kuatnya. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Ce sudah terbang, mengirimkan sinar pedang api merah dari Heaven's Meeting Sword. Selama beberapa bulan yang dia habiskan di dasar penjara Inferno penguburan dewa, setelah Yun Ce selesai mengolah World Ode of the Phoenix, dia tiba-tiba teringat api es.
Karena dia mampu menentang hukum unsur alam menggunakan kekuatan dewa jahat untuk memadukan atribut es dan api yang saling menjijikkan, lalu apa yang akan terjadi jika dia mencoba menggabungkan api Phoenix dan api Golden Crow bersama-sama? Begitu pemikiran ini terlintas di benaknya, dia segera mencobanya. Saat cahaya menyilaukan dari api merah pertama dipancarkan, jiwa Phoenix yang masih ada segera mengeluarkan teriakan kaget yang gemetar. Karena api mahkota emas dan api Phoenix sama-sama merupakan api, perpaduan keduanya tidak terlalu bertentangan dengan hukum alam dibandingkan api es yang menentang surga. Dengan demikian, fusi mereka jauh lebih cepat. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa mencapainya dalam beberapa tarikan napas jika dia berkonsentrasi. Adapun kekuatan api merah yang terbentuk melalui perpaduan dua api ilahi, kedalaman kekuatannya tidak diketahui. Jika praktisi biasa mengalami luka berat yang diderita Yunce, energi mereka yang dalam akan berada dalam kekacauan sejak lama. Mereka akan menjadi lesu dan bahkan tidak mampu mengeluarkan 60% kekuatan mereka. Sebaliknya, kehebatan Yunce sama seperti sebelumnya, tidak melemah karena luka-lukanya. Menghadapi Yunce yang menyalakan api aneh ini, Luo Changsheng melepaskan energinya yang dalam lagi, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Mengikuti pancaran cahaya berwarna kuning di tubuhnya, medan gravitasi yang dengan kejam menekan Yunce sebelumnya turun sekali lagi. Namun, detik berikutnya menyebabkan ekspresi Luo Changsheng sedikit berubah. Di bawah gaya gravitasi, kecepatan Yunce tidak berkurang sedikit pun, dan kekuatannya juga tidak tertekan. Api merah menyala dengan ketenangan. Kemanapun ia pergi, ia membakar medan gaya gravitasi yang ditekan Luo Changsheng, lapis demi lapis. Kekuatan luar biasa itu segera disalurkan saat sinar pedang merah diledakkan langsung ke dada Luo Changsheng. Kekuatan besar terhubung, dan Divine Wind Battle-Axe dengan kuat memblokir kekuatan Heaven's Meeting Sword. Dalam hal kekuatan, Yunce jauh lebih rendah daripada Luo Changsheng. Tubuhnya berguncang dengan keras dan semua darah di tubuhnya bergejolak dengan keras. Namun, serangan lanjutan yang seharusnya dilakukan Luo Changsheng untuk meledakkan Yunce tidak terjadi. Pupil mata Luo Changsheng membesar, rasa sesak yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di wajahnya. Cahaya api merah menyala di matanya. Pedang dan kapak bertabrakan dan saat api merah datang di hadapannya, dia tiba-tiba merasa wajah dan tubuhnya seperti telah dicap oleh sejuta besi solder. Rasa sakit luar biasa yang berlangsung sesaat hampir membuatnya berteriak sekeras-kerasnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan kelainan aneh muncul pada kapak pertempuran angin ilahi, itu juga melengking kesakitan. Luo Changsheng dengan cepat menarik kekuatannya dan mundur ke belakang, secepat kilat. Baru pada saat itulah rasa sakit terbakar yang mengerikan itu hilang. Dia menundukkan kepalanya, matanya tiba-tiba berkontraksi. Divine Wind Battle-Axe yang sangat berat masih sedikit bergetar. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi ia belum pernah merasakan sakit dan ketakutan seperti ini sebelumnya. Tatapan Luo Changsheng tertuju pada tempat dia sebelumnya memblokir serangan Heaven's Meeting Sword, sebuah tanda yang sangat lebar dan dangkal secara mengejutkan terukir di sana, dan bahkan sedikit memancarkan warna merah tua. Apa? Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan penglihatan seorang guru ilahi? Raja dari alam cahaya berkilau Luo Shangchen segera melihat kesan pada kapak pertempuran angin ilahi, dan keheranan muncul di matanya. Ketika Luo Changsheng masih tidak percaya, serangan Yunce datang lagi seperti badai. Saat seberkas cahaya api merah mendekat, Luo Changsheng tidak lagi berani menerimanya. Badai angin menyapu dia saat dia mundur jauh ke kejauhan. Kapak tempur angin ilahi dan pedang petir suci kemudian meluncur ke bawah pada saat yang bersamaan. 3 balok pedang tebal sepanjang 1 meter menebas ke arah Yunce, membawa badai yang mengerikan.
Kemanapun ia pergi, ia membuat 3 alur yang dalam dan tidak mengejutkan di panggung dewa yang diberikan di bawah. Di masa lalu, Yun Ce tidak dapat menerima serangan kekuatan penuh Luo Changsheng secara langsung. Tapi dia langsung menghadapinya kali ini, tidak menghindar atau membela. Heaven's Meeting Sword menyambut 3 sinar pedang angin dengan ledakannya yang kejam, menghancurkan domain pedang merah raksasa. Ketika 3 sinar pedang angin mengiris domain pedang merah, alih-alih merobek domain pedang dan menembusnya seperti yang diharapkan Luo Changsheng, 3 sinar pedang angin dengan cepat meleleh di tengah suara terbakar yang sangat menakutkan. Mereka baru melakukan perjalanan separuh wilayah sebelum semua cahaya dan kekuatan besar di belakang mereka benar-benar melebur menjadi ketiadaan. Alis Luo Changsheng yang cekung hampir saling bertabrakan. Namun pada saat inilah kecepatan Yun Ce meledak, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Luo Changsheng. Sayap burung Phoenix raksasa terbentang di belakangnya, siluetnya memancarkan teriakan burung Phoenix yang sangat bergema. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Seluruh tubuh Yun Ce berubah menjadi seberkas cahaya merah, melintasi ruang dalam sekejap, tanpa henti melepaskan ledakan kekuatan pedang dan kekuatan api ke arah Luo Changsheng. Cahaya api meledak saat ledakan energi mengguncang langit. Yun Ce memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh. Luo Changsheng tidak mundur, tapi api merah yang meledak langsung membakar penghalang pertahanan yang paling dia banggakan, melesat langsung ke dadanya. Ahahaha. Jeritan kesakitan yang luar biasa tiba-tiba terdengar di Confederate God Stage. Meskipun jeritan ini diredam secara paksa setelahnya oleh Luo Changsheng, dia tidak mampu menahan reaksi tubuhnya, wajahnya yang sangat tampan, yang selalu anggun seperti batu giok, saat ini terpelintir, hampir semua fitur wajahnya benar-benar menyatu bersama. Tangannya gemetar hebat saat jari-jarinya mendekati dadanya. Yang mengejutkan tercetak ada 3 lekukan berdarah hangus yang saling terhubung. Dia bukan orang biasa, dia adalah Luo Changsheng yang merupakan kepala 4 anak dewa wilayah ilahi timur. Tak terbayangkan rasa sakit seperti apa yang membuatnya tanpa sadar berteriak di depan tatapan publik. Changsheng, Luo Guxi berteriak kaget dan langsung memucat. Dibakar oleh api Phoenix dan api Golden Crow sudah terasa menyakitkan, apalagi api merah yang tercipta dari perpaduan keduanya. Tidak hanya kekuatannya yang terdistorsi, rasa sakit yang menyertainya juga mencapai wilayah terdistorsi yang berbeda. Luo Changsheng sangat kesakitan bahkan jiwanya pun bergetar. Pada saat ini, dia mendengar suara mengejek dingin Yun Ce. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan memberimu luka kedua di tubuhmu? Yun Ce terkekeh. Lain kali Anda mencoba berbicara besar, ingatlah untuk memeriksa dengan jelas siapa orang di depan Anda. Kalau tidak, saat wajahmu ditampar, itu akan sangat menyakitkan. Luo Changsheng tiba-tiba mendongak saat mendengar kata-kata Yun Ce. Sinar langka dan buas melintas di matanya. Tidak ada seorang pun yang berani atau memenuhi syarat untuk mengejek Luo Changsheng. Tapi ketika dia memandang rendah Yun Ce seperti seorang hakim yang mengendalikan segalanya, Yun Ce secara tidak sengaja terpicu sebagai akibatnya. Yun Ce tahu bahwa Luo Changsheng sombong dan menghina semua orang, tapi itu tidak berarti orang seperti dia akan menelan ludah begitu saja tanpa balas dendam. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu untuk menghajar Luo Changsheng setelah membuatnya lengah. Perubahan tak terduga dalam apa yang seharusnya menjadi kemenangan telah membuat semua orang lengah, dan cahaya dari api merah yang mengelilingi tubuh Yun Ce menusuk mata mereka yang terbuka lebar, terutama mereka yang berasal dari alam dewa api. Huo Ruli dan Yan Juhai menoleh dengan kaku dan saling menatap. Mereka benar-benar terpana dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang sangat lama. Sebelum ini, Yun Ce telah sepenuhnya ditekan oleh Luo Changsheng meskipun melepaskan api gagak emas secara maksimal dan menyerang dengan Heaven's Meeting Sword. Lupakan menyakiti Luo Changsheng, dia bahkan tidak bisa mendekati lawannya. Namun,
Api merah tua yang aneh ini dengan mudah memadamkan kekuatan Luo Changsheng dan menembus pertahanannya. Namun, kekuatan Yun Ce masih sama seperti sebelumnya. Baik api Phoenix maupun api gagak emas berada pada tingkat api ilahi tertinggi. Namun, api merah ini jauh lebih kuat daripada api gagak emas meski ditenagai oleh tingkat energi yang sama. Apakah ini berarti api merah berada pada level yang lebih tinggi daripada api gagak emas dan api Phoenix? Mustahil. Itu sungguh mustahil. Baik Huo Ruli dan Yan Juhai berteriak seperti itu di kepala mereka. Itu karena api Vermilion Bird, api Phoenix, dan api Golden Crow adalah 3 api ilahi tertinggi di era para dewa. Mereka sudah menjadi yang terkuat ketika dewa sejati masih berkeliaran di dunia. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa menyalakan api yang bahkan melebihi mereka? Tapi jika itu masalahnya, lalu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisakah seseorang tolong beri pencerahan pada mereka? Kata-kata kebingungan total bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Meskipun rasa sakit masih terlihat jelas di wajah Luo Changsheng, dia sudah menurunkan lengannya perlahan-lahan saat medan kekuatan pertahanannya membaik. Sambil menatap Yun Ce, dia berbicara dengan nada yang sangat rendah, "Bagus sekali, akan membosankan jika kamu jatuh semudah yang aku harapkan, tapi kamu naif jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan ini." Yun Ce tidak repot-repot membuang-buang napas dengan Luo Changsheng. Sinar api yang panjangnya kira-kira beberapa ratus meter menyelimuti Heaven's Meeting Sword, dan apa yang seharusnya menjadi Golden Annihilation berubah menjadi Crimson Annihilation saat dia mengayunkannya tanpa ampun ke arah Luo Changsheng. Sebagai seorang pria yang begitu kuat sehingga dia merasa kesepian, namun begitu bangga hingga dia tidak bisa menerima kelemahan apapun dalam dirinya, penarikan diri adalah sebuah konsep yang menurutnya berada di bawahnya. Sebelum api merah menyala, Luo Changsheng telah memilih untuk memblokir serangan Yun Ce secara langsung, atau bahkan membatalkannya dengan santai menggunakan satu tangan. Tapi ketika Crimson Annihilation menyerangnya, fitur wajahnya menegang saat tubuhnya bereaksi di depan pikirannya. Dia berlari 100 meter dari kekuatan badai begitu kekuatan itu muncul. Mereka yang belum pernah terbakar oleh api merah sebelumnya tidak akan pernah mengerti rasa sakit seperti apa yang dia alami sebelumnya. Itu adalah rasa sakit yang bahkan bisa mengubah orang yang paling sombong dan tegas menjadi seekor burung, yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Di kejauhan, Luo Changsheng menjadi kaku sesaat. Dia hampir tidak percaya bahwa reaksi pertamanya terhadap serangan Yun Ce adalah melarikan diri. Itu adalah pilihan tindakan yang normal, jika tidak sepenuhnya logis, jika dia adalah praktisi mendalam lainnya, tapi dia adalah Luo Changsheng. Bagaimana dia bisa melarikan diri dalam ketakutan? Padahal lawannya hanyalah rekan yang kekuatan, latar belakang, dan reputasinya berada di bawahnya dalam segala hal. Yun Ce memanfaatkan hilangnya perhatian sementara Luo Changsheng untuk mendekat dan memanjangkan pedang merah itu hingga sepanjang 250 meter. Lalu, dia mengayunkannya secara horizontal ke arah Luo Changsheng. Jejak merah tua yang tebal dan tampak permanen sepertinya mengikuti kemanapun bilahnya pergi, dan itu terlihat cukup kuat untuk bahkan memotong kekosongan. Pengalaman sebelumnya sebenarnya meninggalkan trauma pada Luo Changsheng. Tubuhnya secara naluriah menggigil, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tapi tidak mungkin dia melarikan diri untuk kedua kalinya setelah ini. Sambil menggeram, Luo Changsheng memancarkan cahaya mendalam yang mengelilinginya ke dalam wilayah angin yang bergejolak, melintasi pedang petir suci dan kapak pertempuran angin ilahi di hadapannya, dan menyerang ke arah pedang merah tua itu. Jika Yun Ce tidak menggunakan api merah, kekuatan di balik tebasannya akan berkurang sebagian besar oleh wilayah angin dan menjadi sama sekali tidak berbahaya bagi Luo Changsheng. Tapi pedang merah itu tidak hanya mampu menembus wilayah angin, yang bisa menghancurkan gunung setinggi 10.000 meter menjadi debu,
tapi pedang itu melakukannya dengan sangat mudah sehingga hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Baik pedang maupun kapak perangnya bersinar terang dengan cahaya kuning. Jelas sekali bahwa Luo Changsheng berada dalam mode pertahanan penuh. Terjadi ledakan keras, dan api merah serta badai meledak pada saat yang bersamaan. Bilah merah tua itu terlempar jauh, tapi tidak patah karena benturan. Yun Ce segera melemparkan sapuan horizontal ke arah Luo Changsheng. Terdengar 3 ledakan beruntun. Bum 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 bum. Ekspresi Yun Ce kejam, dan tatapannya seperti setan. Dia menekan Luo Changsheng, dan dia menyadari bahwa api merah telah meninggalkan kesan yang melekat di benak lawannya. Tidak mungkin dia memberi musuh kesempatan untuk bernapas sama sekali. Yun Ce menuangkan setiap energi yang dimilikinya untuk mempertahankan penghancuran merah saat dia menebas Luo Changsheng berulang kali seperti badai. Setiap kali dia bentrok langsung dengan Luo Changsheng, ledakan kecil berwarna merah akan muncul dan bertahan selama waktu yang tidak ditentukan, memaksa lawannya untuk menghindar jauh ke kejauhan. Untuk sementara waktu, Luo Changsheng tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik sama sekali. Yun Ce telah menyerang Luo Changsheng puluhan kali hanya dalam waktu beberapa saat. Pada akhirnya, Luo Changsheng mengeluarkan raungan marah dan menyebabkan ledakan keras yang memekakkan telinga. Bilah merah tua itu akhirnya hancur menjadi percikan api. Yun Ce bergetar hebat saat dia terlempar ke belakang. Pada titik ini, sikap lembut Luo Changsheng telah benar-benar hilang. Pemuda itu jarang sekali marah, namun saat ini ia merasa hatinya bisa meledak karena amarah belaka. Sekarang pedang merah tua yang menakutkan itu akhirnya hancur, Luo Changsheng menggeram pelan dan baru saja akan membalas dengan keras terhadap Yun Ce ketika gaung yang tidak wajar tiba-tiba menjalar melalui lengannya. Yang berguncang bukanlah tubuhnya melainkan pedang petir suci dan kapak pertempuran angin ilahi. Luo Changsheng tanpa sadar mengangkat senjatanya untuk diperiksa, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seolah dia tertusuk jarum. Bilah pedang petir suci terkelupas di setidaknya selusin tempat. Chip terbesar dari semuanya setidaknya memiliki lebar setengah jari. Cahaya merah samar terlihat berenang di sekitar kepingan tersebut saat petir yang tersimpan di dalam pedang petir suci terlihat keluar dari celahnya, disertai dengan dering yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Kapak pertempuran angin ilahi juga penyok di sekitar selusin tempat berbeda. Tanda terpanjang pada bilahnya setidaknya memiliki kedalaman setengah inci. Akibatnya, kapak perangnya tampak kusut, dan kekuatan badainya bocor serta berdering dengan sedih juga. Bagaimana ini mungkin? Luo Changsheng tidak bisa mempercayai matanya. Sebagai putra Raja Alam Ifes Suci dan kultivator terkuat dari 4 anak dewa wilayah ilahi timur, bagaimana mungkin dia bisa membuat senjata biasa? Pedang petir suci dan kapak tempur angin ilahi miliknya. Tombak pemecah langit milik Luleng Chuan, pedang cahaya berkabut milik Jun Silei, dan pedang rivulet giok milik Suiyang Yue adalah senjata tingkat tinggi di alam roh ilahi dan di bawahnya. Tidak hanya mengandung kekuatan suci, tetapi juga tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan lain dengan level yang sama. Namun, faktanya pedang petir suci dan kapak pertempuran angin ilahi telah dirusak oleh pedang merah itu. Faktanya, terlihat jelas bahwa mereka dirusak setiap kali bentrok. Tentu saja, kehilangan perhatiannya yang singkat berarti dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam terhadap Yun Ce. Pada saat dia pulih, Yun Ce sudah menenangkan diri dan berlari menuju Luo Changsheng lagi. Meskipun sinar pedang merah belum muncul kembali, Heaven's Meeting Sword menyala lebih terang dari sebelumnya. Luo Changsheng mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia baru saja akan bertemu Yun Ce lagi ketika suara Luo Guxi tiba-tiba muncul di samping telinganya. Changsheng, nyala api Yun Ce luar biasa kuat, tapi auranya sangat tidak stabil. Hal tersebut jelas tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menghindari konfrontasi langsung dan bertahan lebih lama darinya.
Anda tidak harus menghadapinya secara langsung. Begitu dia kehabisan tenaga, kamu bisa menginjaknya sesukamu. Luo Guxi sendiri mengerutkan kening dan khawatir setelah dia selesai. Sebenarnya, apa yang dilakukan Luo Guxi, mengirimkan transmisi suara, hampir melanggar aturan Confederate God Battle. Alasan dia melakukan sesuatu yang dia tidak pernah terpikir akan dia lakukan adalah karena Luo Changsheng tidak pernah terlihat seburuk ini sampai hari ini. Yun Ce mengayunkan pedangnya dan menyebabkan ledakan api, tapi Luo Changsheng sudah melarikan diri jauh dari titik tumbukan. Berlari dengan ekstrim Mirage Lightning, Yun Ce mengunci Luo Changsheng, mendekat dan mencoba menyelimutinya lagi dalam api. Luo Changsheng menggeram dan mengaktifkan beberapa penghalang kuning di depannya. Sementara penghalang masih bertahan, dia melarikan diri ke kejauhan lagi. Luo Changsheng lebih cepat dari Yun Ce. Diperkuat oleh kekuatan badai, dia bergerak sangat cepat sehingga mustahil untuk melihatnya dengan mata. Gerakannya terbukti sangat sulit dipahami hingga hampir seperti ilusi, namun Yun Ce terus mengejar dan menyerangnya seperti hujan lebat. Namun, peralihan penuh Luo Changsheng ke pertahanan memungkinkannya menghindari pusat dampak setiap saat, sekaligus melindungi dirinya dengan sempurna dari gelombang kejut. Untuk sesaat, angin bersiul, dan api meledak di panggung penganugerahan dewa. Luo Changsheng sebenarnya adalah orang yang dikejar-kejar oleh Yun Ce saat ini. Meskipun kecepatan dan pertahanannya yang hebat membuat Yun Ce tidak bisa melukainya sama sekali, hal itu tidak memberikan kesan yang baik. Yun Ce tampaknya menjadi tidak sabar setelah gagal mengalahkan Luo Changsheng meski telah berkali-kali mencoba. Dia berhenti sejenak, dan nyala api merah di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi sama mudahnya dengan nyala api gagak emas. Kemudian, dia menyerang Luo Changsheng lagi dengan gelombang api yang lebih dahsyat. Setiap kali terjadi ledakan, bola api merah yang lebih besar tertinggal. Terlebih lagi, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kematian bahkan setelah beberapa saat berlalu. Segera, serangan yang tampaknya dipicu oleh kegilaan Yun Ce meninggalkan puluhan bola api merah di God Confederate Stage. Mereka tampak seindah bintang kemerahan di angkasa. Oh tidak, Huo Ruli mengerutkan kening, Luo Changsheng mungkin terlihat menyesal saat ini, tapi dia jelas sedang menunggu saat Yun Ce kehabisan api merah itu. Api aneh milik Yun Ce itu sangat tidak stabil, dan jelas bahwa dia tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Tidak mungkin dia bisa mempertahankan ini terlalu lama, atau dia akan menggunakan ini sejak awal. Jika situasi ini terus berlanjut, jika api aneh ini padam sebelum Luo Changsheng dikalahkan, Yun Ce tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Huo Ruli menunggu, tapi tidak mendengar jawaban dari Yan Juhai untuk waktu yang lama. Ketika dia berbalik untuk melihat Master Sekte, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yan Juhai sedang menatap kosong ke depan sambil bergumam tidak jelas, mungkinkah ini, adalah. Bola api lain muncul setelah Heaven's Meeting Sword diayunkan, tapi tiba-tiba Yun Ce berhenti menyerang Luo Changsheng. Sebaliknya, dia berdiri diam di udara saat sinar merah aneh menembus matanya. Di sekelilingnya, 36 bola api merah terlihat melayang di udara. Sejak Yun Ce berhenti menyerang, Luo Changsheng secara alami juga berhenti melarikan diri. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rileks karena perasaan krisis yang tiba-tiba dan kuat tiba-tiba mencengkeram hati dan jiwanya. Pada saat yang sama, suara mendesak Luo Guxi terdengar, pertahankan sekarang, Changsheng. Bang 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 bang. Dalam sekejap, bola api itu perlahan meledak mekar di hadapan mata semua orang yang terbelalak dan berubah menjadi 36 teratai api yang sangat indah.